Halo Sobat Genji, pada video sebelumnya kita sudah membahas definisi hilirisasi, peran hilirisasi dalam pertumbuhan ekonomi, tantangan hilirisasi di Indonesia, keberhasilan hilirisasi di berbagai negara, hingga janji capres dan cawapres kala itu terkait hilirisasi. Namun pada konten kali ini saya akan mengupas tuntas sejarah perjalanan hilirisasi di Indonesia dan beberapa fakta terkait hilirisasi di Indonesia. So, stay tune. Untuk Indonesia, hilirisasi bukan hanya berbicara tentang meningkatkan ekonomi, tetapi membuka jalan menuju industrialisasi yang lebih maju. Tahun 2009 merupakan tonggak awal perjalanan hilirisasi di Indonesia. Pemerintah SBY pada saat itu menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Undang-undang ini mewajibkan semua perusahaan pertambangan membangun smelter dalam negeri. Nah, apa sih smelter itu? Smelter adalah fasilitas pengelolaan mineral yang meningkatkan nilai tambah produk dan mengurangi kebergantungan ekspor bahan mentah. Dan 5 tahun setelah 2009, pada akhir masa jabatan Presiden SBY, tepatnya 2014, pemerintah menegaskan pelaksanaan Undang-Undang Minerba Nomor 4 Tahun 2009 akan dilaksanakan. Pada saat itu pemerintah SBY mengeluarkan 2 peraturan penting. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Kedua, Peraturan Menteri SDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang kriteria peningkatan nilai tambah. Peraturan Presiden Nomor 1 menegaskan pemegang kontrak karya harus sesuai dengan pasal 170 Undang-Undang Minerba, yaitu wajib melakukan pemurnian hasil pertambangan dalam negeri. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa penjualan mineral mentah ke luar negeri dapat dilakukan dalam jumlah tertentu dan berbentuk hasil pengolahan atau sudah mengalami yang namanya proses hilirisasi. Aturan ini berlaku sejak 3 tahun diterbitkannya Peraturan Menteri SDM Nomor 1 Tahun 2014 pada tanggal 11 Januari 2014. Artinya mulai 12 Januari 2017, hanya mineral hasil pemurnian atau sudah melewati yang namanya proses hilirisasi yang dapat diekspor ke luar negeri. Namun pada saat itu perusahaan pertambangan belum sepenuhnya siap. Industri hilirisasi belum siap, perusahaan pertambangan belum mempunyai smelter. Sehingga dengan kondisi tersebut, pemerintah mau tidak mau harus menyiasati ataupun mencari jalan keluarnya. Hingga akhirnya 2017 pemerintah Jokowi merevisi aturan tersebut. Melalui peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, pemerintahan Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran ekspor mineral mentah dengan beberapa syarat. Pertama, mengubah izin kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus. Kedua, setelah mengubah izin, pengusaha tambang harus membangun smelter atau hasil pemurnian dalam jangka waktu 5 tahun. Menteri SDM Ignatius Johan waktu itu mengatakan, jika dalam waktu 5 tahun smelter tidak dibangun, maka izin konsentrat akan dicabut. Sejak saat itu fokus hilirisasi terus ditingkatkan, smelter terus dibangun. Hingga puncaknya pada tahun 2020, Presiden Jokowi melalui Peraturan Menteri SDM Nomor 11 Tahun 2019 melarang ekspor nikel dan ekspor bahan baku lainnya per 1 Januari 2020. Kebijakan besar ini menggemparkan dunia. Hingga akhirnya Indonesia digugat oleh Uni Eropa melalui World Trade Organization. Dan masih tahun 2020, fokus hilirisasi terus diperluas. Pembangunan smelter nikel, bauksit, tembaga, dan timah dipercepat untuk mendukung industri baterai litium dan energi bersih. Hal ini memungkinkan Indonesia dapat menjadi rantai pasok global baterai litium dan menjadi pemain utama di pasar energi masa depan. Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Perindustrian, per 1 Februari 2023, Indonesia memiliki total smelter sebanyak 91 smelter. Dan dari jumlah ini, 48 smelter sudah beroperasi. Smelter-smelter juga ini sudah menyumbang sebesar 2.337 tenaga kerja. Hingga bulan Agustus 2023, hilirisasi pada sektor nikel saja memberi keuntungan yang sangat besar untuk Indonesia, bahkan mencapai sebesar 510 triliun. Dibanding dengan sebelum hilirisasi, nilai pendapatan ekspor untuk Indonesia hanya sebesar 17 triliun. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan 21 komoditas untuk dilakukan proses hilirisasi. Komoditas-komoditas itu adalah batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, kepiting, rumput laut, dan garam.
Itulah sejarah perjalanan hilirisasi di Indonesia, di mana hilirisasi menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi Indonesia. Mari kita dukung terus upaya hilirisasi ini, dan semoga pemerintah terpilih akan melanjutkan hilirisasi ini agar Indonesia dapat bersaing di pasar global. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk selalu mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. See you.